Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Trader Stock Indonesia. Malam ini saya akan membahas saham-saham yang akan bisa kita tradingkan, baik itu trading fast trading, ataupun scalping, ataupun swing, ataupun position. Jadi untuk utama saya itu target tradingnya adalah trading swing atau trading jangka menengah atau mingguan bahkan bulanan. Sedangkan untuk trading scalping nggak saya anjurkan karena scalping itu kita harus tetap memantau pasar. Seperti itu ya. Jadi kita akan perhatikan saham-saham yang berpotensi naik. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, kita buka langsung. Yang pertama yaitu saham Bapak ya, request dari Pak yang di Telegram, Pak Eko Danuri ya. Nah, ini saham Bapak, secara posisinya sebagai posisi sahamnya itu masih uptrend, tapi saham ini ada posisi kemungkinan dia akan menembus area resisten di sini ya. Resistennya di sini di 96. Kemungkinan dia bisa naik, tapi ini posisinya sideways. Nanti akan membentuk gunung-gunung baru dia akan posisi uptrend kalau dia melewati ini. Melewati di 88. Itu jika kita bandingkan atau kita pakai dengan indikator yang lain, kita masukkan dulu, memasukkan volume. Nah, ini volumenya masih kecil ya, volume ini. Oke, nah, habis itu kita masukkan lagi masih dia. Oke, bagus ini. Masih. Terakhir saya masukkan indikator andalan saya, stokastik. Nah, ini saya ngambil stokastik yang pas aja ya. Saya ganti periodenya 9. Ya. Nah, ini untuk Bapak sendiri posisinya dia mulai menembus area resisten di sini. Nanti kalau dia jebol di 84, tembus lagi ke sini 88, baru tembus resisten di sini ya. Secara keseluruhan dia masih sebenarnya masih sideways ya. Tapi kalau kita mau beli boleh. Kalau bisa kita ini udah sebenarnya di tanggal ini, di tanggal 13 Juli 2023 udah posisi golden cross atau MACD-nya sama stokastiknya udah golden cross. Nah, posisinya juga masih murah. Stokastiknya sendiri masih di angka 45 ya, sedang lah, nggak murah. Jadi kalau kita beli, kita bisa HK ya. Kalau kita beli, kita bisa HK karena kita posisinya masih murah. Tapi kalau kita mau jual pun ya jangan dijual dulu. Karena masih murah. Seperti itu. Jadi kalau candlenya ini stokastiknya ya, di sini kan ada tulisan 45 stokastiknya ya. Berarti masih murah. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk target Bapak sendiri dia bisa ke sini tanggal 31 Maret 2023 ya. Bisa ke 104. Kemungkinan dia ke situ. Harus jebol ya. Nah, ini posisi. Nah, ini keseluruhannya di sini. Akhirnya di 200-an. Oke, selanjutnya Bapak satunya lagi saham ini ya, satunya lagi saham hmm, apa tadi? Filmnya. Film. Oke, ini saham film ya, keseluruhannya uptrend ya posisinya. Kalau dari posisinya sebenarnya ada uptrend naik terus nih. Posisi kalau saham itu posisi uptrend itu sebenarnya mudah ya. Kalau dia dilihat seperti ini turun, terus naik, turun dia membentuk gunung, support di sini naik terus. Nah ini posisinya uptrend seperti ini.
Ini paling cocok tuh pakai kalau pakai indikator ini ya, pakai ini trading view yang pakai Fibonacci. Ini nanti bisa kelihatan naiknya sampai kapan. Tapi yang jelas ini uptrend nih. Mungkin ini sama perfilman ya, yang bikin film. Yang jelas ini kita belum tahu kalau saham naik seperti itu, kita ngitungnya bukan pakai ini ya, stokastik atau ini. Pakainya sistem ini persenan. Kalau ini di atas 3.600 berarti persenannya sekitar 10 sampai 15%. Jadi kalau saat ini dia 360, nah bisa naikkan lagi ke 10%, 15% sampai 25%. Nah, seperti itu tertingginya ya. Seperti itu 360 berarti ada kemungkinan dia bisa ke 4.000. Nah, posisi di uptrend bagus ini. Tapi kalau untuk volumenya, untuk volume untuk stokastik atau MACD udah mahalan ya. Kalau kita beli sebaiknya kita HK, untuk jual pun kita haki atau hajar kiri. Seperti itu. Kenapa? Karena dilihat dari stokastik sama MACD-nya posisinya dia udah tinggi. Udah di atas nih. Udah di atas garis nol kan sampai berapa ini? MACD-nya sampai 298. Udah tinggi. Oke, seperti itu. Untuk targetnya film 4.000 ya. Oke, selanjutnya MITI. Saham MITI. Nah, ini MITI ya. Oke, ini saham MITI. Posisi MITI ini posisi juga uptrend ya. MITI ini posisinya dia menembus garis resisten di tanggal ini ya di tanggal ini ya, di sini ya. Nah ini enggak enggak. Oh ini ada gap kosong kayaknya kalau nggak salah. Oh iya ini ada gap kosong di sini ya. Oke. Nutup gap kosong di sini di tanggal di bulan Februari di tanggal 3 Februari 2022. Nah, resistannya harus tembus di sini. Ada kemungkinan dia bisa ke 280 sampai 300, terakhir tembus ke 342. Ada kemungkinan dia bisa ke situ. Entah ini karena laporan keuangannya bagus atau seperti apa, tapi yang jelas MITI ini bagus. Ini volumenya beberapa hari naik terus. Ini kalau posisi kita belinya pakai MACD MITI di tanggal ini, udah kita pakai ini aja kita udah cuan gede. Kalau udah garis MACD itu melintasi garis nol, ini kan garis nol tuh. Nah, garisnya melintasi garis nol. Udah kita beli dimanapun aja, kita bisa cuan. Meskipun kita nggak beli pas Golden Cross, kita beli di sini, pasti cuan. Kenapa? Yang penting garis MACD ini nggak turun atau menukik ke bawah atau melewati garis nol ke bawah. Nah, itu tanda-tanda dia udah downtrend seperti itu. Nah, untuk indikator yang lain pakai stokastiknya udah 91, artinya udah terlalu mahal. Kalau terlalu mahal itu sebaiknya kita ngantri. Ataupun kalau kita mau jual atau sell itu sebaiknya kita hajar kiri atau istilah dalam bahasa saham namanya haki ya, hajar kiri. Seperti itu ya teman-teman. Untuk targetnya dia bisa ke 300. Nah, targetnya dia bisa 300, tapi untuk sementara dia menutup gap dulu ya di 282. Seperti itu untuk saham MITI. Saham selanjutnya adalah Bian. Oke, Bian ya, Bian saham Bian. Untuk saham Bian sendiri, nah ini saham Bian ya, ini posisinya. Ini saham ini pemilik orang terkaya di Indonesia namanya Lau Tok Wong. Nah itu dulu WNA ya, dia tuh ini ya orang asli Singapura, terus dia berganti penduduk jadi Indonesia. Jadi sekarang dia menguasai saham Bayan, itu Bayan Resort. Ini saham pertambangan, selalu untung ya. Awalnya dia ini berita udah lama dari 2021. Akhirnya sekarang dari 7.000 naik ke tertinggi itu berapa kemarin tuh? 25.000 atau berapa. Sekarang dia itu salah satu orang terkaya di Indonesia nomor satu ini. Mengalahkan Hartono bersaudara yang punya grup BCA. Nah sekarang yang terkaya di Indonesia ini, Lotak Wong ini. Cari aja di Google Lotak Wong itu orang terkaya di Indonesia. Berkat saham Pian. Nah ini udah mulai posisi untuk Pian. Posisi dia menyentuh resisten sudah tembus.
Nah, ini tinggal menunggu resisten kedua di area 2023.000. Kalau untuk swing ini cocok, soalnya posisinya udah resisten. Posisinya udah posisi uptrend. Nah, kalau seperti ini support, nah ini naik, turun, membentuk gunung, nah ini support, naik, resistennya di sini. Nah, nanti tinggal targetnya di sini. Yang kedua targetnya di sini di tanggal 27 Desember 2022 di area sini ya, di 25.000. Seperti itu untuk Piang. Nah, untuk posisi kita beli, apakah sekarang kita bisa beli? Bisa. Kenapa? Karena garis MACD ini udah melintasi garis nol, volumenya 2 hari udah berturut-turut, udah melewati 2 garis berturut-turut ini udah bisa untuk beli. Sedangkan untuk belinya kita harus antri saja. Kenapa? Karena udah terlalu mahal. Stokastiknya di 91. Untuk jual pun demikian. Jual pun kita harus haki atau hajar kiri. Tapi karena posisinya ini uptrend, jadi posisi ada kemungkinan dia bisa ke 23.000. Seperti itu untuk saham Pian milik orang terkaya di Indonesia. Selanjutnya kita cari saham BUMN ya, perbankan ya, BMRI. Oke, untuk saham BMRI sendiri, ini posisi dia, ini amburadul menurut saya. Tapi ini bagus sih. Ini posisi dari berapa ini? Dari 1.800 di 2020, terus naik ke 5.400. Wah, lumayan ya. Ini berarti 300%, hampir 300% ya. Dalam waktu 3 tahun kalau kita hold pas waktu corona di tahun 2020-an ya. Ya pasti tahun 2020 tuh kita naik tinggi itu. Untungnya gede kalau untuk investasi. Sebenarnya kalau investasi saham-saham perbankan sih ya lumayan bagus nih. Kayak gitu. Cuman kalau yang istilahnya nggak mau terhindar dari saham-saham perbankan karena ini riba ya nggak usah. Tapi kalau yang untuk investasi jangka panjang, PMRI ini waktu corona ini 1.800 ya, 1.800 seperti itu. 1.800 ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk target gimana, Pak? Untuk target sendiri, ini saham ini targetnya ke sini dulu. Di tanggal 24 Maret ya. Ini ke sini dulu di harga 5.400. Oh, ya 5.500 ya. Udah mau tercapai ternyata. Ada kemungkinan dia tembus resisten, tapi untuk beberapa hari dia udah menembus area volume MA20, ini udah melintasi garis nol. Nah, untuk stokastik dia di area 78, udah terlalu mahal, udah mahal juga ya. Berarti kita harus antri aja karena udah di area resisten biasanya ada kemungkinan dia turun dulu. Target dia selanjutnya di 6.000 ya PMRI. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita cari lagi saham PG. Nah, ini untuk PG ya, ini saham PG. Ini posisi PG ini posisi downtrend ya. Ini posisi naik terus dari harga berapa ini? Dari harga 103 naik ke 2.000. Wah, berapa persen itu? Coba teman-teman dari 2001. 2001 ya, dari 2021 dari Juni sampai sampai September itu 3 bulan. Itu naik berapa ribu persen tuh Bapak Ibu ya? 100 ke berapa ini 2.000 100 ke 2.000. Oh, coba 100 ke 2.000 ya benar 2.000%. Bayangin aja 3 bulan uang 100 juta jadi 2 miliar itu dalam waktu 3 bulan. Misal gitu, uang 10 juta bisa jadi 300 juta dalam waktu 3 bulan. Coba investasi mana yang menjanjikan kalau nggak di saham. Cuman kita harus tahu bagaimana cara kita berinvestasi yang benar. Tetapi ini ada yang menarik teman-teman. Ini di tanggal ini ada volume ya besar. Terus habis itu turun-turun artinya ini bandar belum buang barang ya. Belum buang barang. Ada kemungkinan entah hari ini entah kapan ini ada kemungkinan. Nah, ini volumenya juga mulai gede lagi di sini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, untuk PG ini targetnya di area resistennya di sini ya, di area 288 sampai 290. Kemungkinan dia tembus entah minggu ini atau minggu besok. Yang jelas ini saham ini bagus ya.
Nah, untuk stokastik, untuk MACD-nya masih murah, belum melintasi garis nol. Nah, kalaupun mau beli, kita pakai stokastiknya. Stokastiknya masih ya mahal, tetapi nggak apa-apa kita ngantri aja, ataupun kita HK juga nggak apa-apa karena udah murah, udah di atas murah lah. Kalau di atas murah ya kita antri aja gitu. Nah, itu di stokastiknya di 52 sama 66. Oke, targetnya di 300 ya, target swingnya ya 300 bisa tercapai. Oke, selanjutnya saham RCCC ya, RCCC, Utama Radar Cahaya TBK. Nah, ini volume ya. Ini bagus nih, kalau cat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini volumenya berturut-turut. Ini udah garis MA20 melintasi garis MA20 catnya, ini volumenya. Nah, terus untuk MACD-nya ini berusaha melewati, nah ini pas ya. Ini pas misalnya pas golden cross kayak gini kita beli. Nah, inilah enaknya kalau pakai aplikasi kayak yang cocok seperti ininya ya. Bagi teman-teman yang pengen bikinin aplikasi panen ini, semoga nanti saya bisa bantu ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan nih. Tuh kan kelihatan nah golden cross-nya di tanggal berapa? Golden cross-nya di tanggal 12 Juli Bapak Ibu. Artinya kita beli tanpa melihat indikator lain, kita udah tahu kita cuan apa enggak. Ternyata cuan Bapak Ibu. Nah, untuk stokastiknya sama. Stokastiknya juga sama di tanggal 12 sampai tanggal 10 itu udah golden cross. Terus volumenya berturut-turut. Untuk target selanjutnya resistennya aja di sini. Nah, ini di tanggal 22 Mei 2023 berarti di 135 ada kemungkinan naik nggak? Bisa. Kemungkinan naiknya di mana? Nah, kita cari lagi di resisten selanjutnya di sini. Nah, ini di tanggal ini. Di tanggal 20 Februari di 140. Nah, untuk swingnya. Nah, untuk jangka panjangnya di sini. Seperti itu. Jadi kemungkinan dia ada kemungkinan naik target terdekatnya di 136, 135. Seperti itu untuk RCCC. Oke, selanjutnya yaitu saham Bumi ya, Grup Bakri. Saham Bumi Grup Bakri. Nah, untuk saham Bumi Grup Bakri sendiri ini berada di area posisinya uptrend ya teman-teman ya, posisi uptrend. Kalau posisi uptrend seperti ini, posisi uptrend tinggal dilihat volumenya berturut-turut, ini udah melintasi garis nol, tapi stokastiknya mahal, sebaiknya kita HK. Kalau memang ini posisi uptrend nih. Ini rebound, naik-naik, uptrend nih, cenilnya di sini naik terus, tinggal nunggu koreksi. Kalau dia posisi resisten di sini, dia koreksi, berarti kita cenilnya di situ, nanti kita tinggal tunggu penurunnya di mana. Tapi ini posisinya uptrend ya. Ini ada volumenya, yang jelas nih bagus. Untuk target selanjutnya di sini ya, di area di 138 untuk Bumi targetnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya BRMS. Ini BRMS, ini saham anak perusahaannya ya. Nah, ini BRMS juga sama. Kenapa bisa candlenya seperti ini? Karena ini udah menyentuh di area resisten Bapak Ibu. Tapi untuk volumenya dia tinggi, ini juga udah melintasi garis nol. Tetapi untuk stokastiknya dia udah kemahalan. Sebaiknya kita kalau beli ataupun jual, kalau kita beli kita hajar kanan, kalaupun kita jual kita harus hajar kiri. Atau istilah tepatnya kita langsung jual ngantri. Langsung jual di area bid atau di area pembeli. Misalnya ini harganya saat ini 171, terus naik ke 175, ya udah langsung kita jual aja 170 ya. Takutnya apa? Takutnya turun. Seperti itu. Itu namanya hajar kiri. Tuh, jadi kita nggak usah. Tapi untuk resistennya terdekatnya di area di mana Pak? Di sini aja. Kita di sini bisa untuk jauhnya. Tapi saya yakin dia akan menyentuh di area sini. Kalau mau kita nunggu mungkin dalam waktu sebulanan dia bisa ke 200, 204 target jauhnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk saham ADI. Nah, ini saham ini ya, infrastruktur ya. Oke, saham ADI ini resistennya dia menyentuh di resisten sini, berusaha ya.
kemungkinan dia berusaha menyentuh resistennya di tanggal ini 20 Juni. Ini kemungkinan dia tembus di 505. Nah, ini untuk stokastiknya, dia untuk MACD-nya juga dia udah melewati garis 0. Sedangkan untuk stokastiknya itu dia 75, artinya udah mahal, sebaiknya kita antri. Kalaupun untuk jual, sebaiknya kita hajar kiri. Seperti itu ya. Maaf, saya ulang lagi. Untuk kita beli, sebaiknya kita HK. Sedangkan untuk jual, sebaiknya kita antri. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi untuk saham BNII. BNII ya, BNII. Oke. Oke, BNII ya teman-teman ya, saham BNII. Nah, ini PMI juga mempertahankan ya. Posisinya bagus ini. Posisi dia uptrend. Nah, kalau dilihat dari ininya, dia menyentuh area support di sini ya. Dia support di sini pas posisi sideways. Kalau dia bisa jebol, kalau dia bisa jebol, ada kemungkinan dia bisa ketembus ke area sini, resisten di sini di 370, yang terakhir di sini ya di 450. Kemungkinan dia bisa ke situ ya. Posisinya udah uptrend bagus sih. Ini kayak gini sedikit, 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 sedikit. Nah, posisinya. Nah, posisinya seperti ini itu posisi uptrend untuk BNI. Jangan volumenya juga udah mulai bertambah, udah melewati garis 0. Kalau saya sebenarnya gampang aja kalau mau beli. Ini tinggal lihat aja MACD. Kalau MACD itu melewati garis 0, terus stokastiknya kemahalan. Kalau kemahalan berapa ini stokastiknya? Stokastiknya kan 63. Kalau saya itu mahal, bukan kemahalan. Kita bisa ini antri beli, sedangkan untuk jual kita bisa hajar kiri atau haki ya, karena ini udah terlalu mahal stokastiknya. Saya ulangin lagi, kalau misalnya stokastik dia itu udah terlalu mahal atau itu udah kemahalan, kita bisa kita beli dengan cara hajar kanan. Sedangkan untuk kita jual, kita bisa hajar kiri. Seperti itu. Jadi nggak perlu antri karena udah terlalu mahal. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita saham satu lagi yaitu tadi kayu ya, sampai kelupaan ya, kayu. Oke, kayu. Oke, ini kayu ya, posisi kayu. Dilihat ini volumenya kecil-kecil ya. Tapi dia menembus kok, berusaha menembus di 176 bisa. Cuman kalau sekarang mah beli belum bisa ya kalau menurut saya, karena kecil-kecil banget volumenya. Kecil-kecil banget, sebaiknya kita antri aja karena masih murah. Kalau kita mau beli, tunggu ini MACD-nya stok Golden Cross sama ini stokastiknya. Kalau kita mau beli, oke, nggak apa-apa. Kita ngantri aja karena masih murah kayu ini. Tapi yang jelas posisinya sih uptrend ya, uptrend. Saham seperti ini uptrend itu saya suka. Bagus. Dia bisa kok 176 bisa. Maka 180 pun bisa. Tapi yang jelas kita ngantri aja karena masih murah. Walaupun ini posisinya udah uptrend. Ini gitu. Seperti itu teman-teman. Oke. Seperti, oh ya ini jarak jauhnya berapa nih? Oke, bisa ke ini ya, ke 300. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya yaitu saham NCKL. NCKL. Oke, NCKL ya. Oke, posisinya dia downtrend. Dia berusaha menembus ini ya. Ini kalau berswing sih bagus ya. Tapi karena ini masih murah, kita sebaiknya antri aja ini. Posisinya juga stokastiknya masih 37. MACD-nya juga belum menembus garis 0. Sebaiknya kita tunggu aja, kalau beli MACD-nya udah golden cross. Nanti tinggal pasti naik ini. Jadi kalau mau beli ya silakan, tapi masih murah sih. Kita ngantri aja di harga berapapun ngantri. Ini gitu NCKL bisa ini biasa ke resisten dia di sini. Di 1000-an ya tembusnya. Oke, selanjutnya NCKL, selanjutnya PTPP, ini saham ini ya BUMN juga di bidang infrastruktur ya. Nah, untuk PTPP sendiri juga sama ya. PTPP sendiri ini posisi dia
berusaha menembus area resistannya pertama 1, udah ditembus. Nah, ini dia menembus di area sini di tanggal 2 Mei 2023. Nah, di 658. Kemungkinan dia tembus ya. Ini udah ada volumenya tembus MA20, sudah melintasi garis 0 untuk MACD-nya. Terus untuk stokastiknya udah mahal. Sebaiknya karena ini posisi uptrend, kita bisa beli langsung hajar kanan saja karena langsung kita bisa antri terus kita jual dengan cara hajar kiri atau karena udah terlalu mahal. Seperti itu ya Bapak Ibu, karena ini udah terlalu mahal ya. Karena jangan hati-hati kalau mahal kita ya bahaya kalau nggak ini ya. TPP targetnya sekitar di ini ya di 600-an 62. Nah, selanjutnya yaitu saham Wika. Ini juga sama saham infrastruktur punya BUMN. Oke, untuk Wika juga sama ini posisinya juga berusaha menembus area resisten di sini di tanggal 574. Nah, ini untuk supportnya di sini kemungkinan dia bisa lah ke 574. Ini volumenya juga udah gede. Terus untuk MACD-nya sendiri dia berusaha melintasi garis 0. Terus stokastiknya dia masih murah. Kalau masih murah seperti ini sebaiknya kita antri. Jual pun kita antri karena ini masih murah. Seperti itu. Dia tembus kok nanti ke 560 atau 570 ya Wika. Targetnya dia. Oke, selanjutnya dia itu ADI. Ini juga sama, saham infrastruktur punyanya BUMN. Oke, seperti itu ya. Ini untuk infrastruktur. Bisa infrastruktur di 488 ya sekarang. Oke, dia berusaha menyembur resisten di sini ya. Udah mau tembus ya. Tanggal 3 Februari 2023. Ya, ini bisa tembus di sini. Kemungkinan dia bisa tembus ke sini bisa. Nah, seperti itu. Tembusnya ke sini bisa ya. Oke, tembusnya ke area resisten udah tembus, kemungkinan dia reject mungkin. Tapi kalau dilihat dari posisi dia ada volume MA20, terus MACD-nya juga sudah menyentuh di atas garis 0, sedangkan stokastik dia juga udah mahal, maka sebaiknya kita ini ya antri untuk beli. Maaf, HK untuk beli, terus untuk jualnya kita langsung hajar kiri seperti itu karena udah terlalu mahal. Target dia selanjutnya di sini ya, di resisten dia di 504. Oke, selanjutnya saham pertambangan saham infrastruktur sudah. Sekarang kita cari saham Wirek, bukan Wirek ya, Tin sampai Wirek ya. Tin. Nah, untuk TIN ini saham Timah ya. Ini juga BUMN juga Timah. Oke, target dia juga udah menembus. Oke. Nah, oke. Timah berusaha di resisten di sini ya. Targetnya dia ya di 1036. Yang kedua di sini di 1060. Oke, seperti itu ya. Ini juga udah berusaha menembus untuk MACD-nya dia sudah berusaha menembus garis 0, udah ada volumenya. Nah, ini bisa buat tim ya besok. Terus untuk stokastiknya udah terlalu mahal. Kalau terlalu mahal sebaiknya kita HK kalau mau beli. Sedangkan kalau untuk jual sebaiknya kita antri di kolom bid atau langsung hajar kiri aja. Kenapa? Karena udah terlalu mahal. Takutnya dia turun. Kayak gitu. Kalau kita ngantri pun nggak dapat karena volumenya juga uptrend posisinya. Sedangkan untuk posisi targetnya di sini mau tadi di 1036. Seperti itu ya. Untuk saham TIN. Oke. Oke, selanjutnya saham Goto ya. Goto.
Goto. Oke, Goto. Saham Goto. Untuk saham Goto, ini berusaha menyembuh resisten di sini ya. Kalau dilihat nih sebenarnya stokastiknya juga nggak terlalu mahal ya. Kita bisa antri pun ya. Antri pun bisa. Kita antri pun bisa. Iya, antri pun bisa ya teman-teman ya. Silakan kalaupun mau antri. Nanti kita pokoknya targetnya di resisten yang pertama di sini. 119, habis itu di 130, terus yang terakhir di 147. Seperti itu. Kita antri aja. Kalaupun kita jual pun kita antri karena ini masih murah harganya. Ya ada kemungkinan dia bisa naik ini. Gitu. Tapi target terdekatnya di sini 118. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk saham Dooh. Dooh. Dooh, ya ini saham baru IPO ya. Kalau saham baru IPO, kalau saya pakainya menyarankannya ya dekat-dekat aja. Kalau dekat aja kayak gini berarti di 66. Nah, ini resisten juga. Nah, di 66 aja. Tapi saya skip aja ya di ini aja dilewatin itu. Oke, selanjutnya saham Care, Care. Nah, ini Metro Health. Nah, ini bagus nih. Kalau dilihat posisinya subs ya. Cuman dia berusaha menembus area resisten ini di 530. 530 volumenya ini lah enaknya kalau pakai MACD. Saya tuh paling suka sebenarnya kalau pakai MACD. Kalau udah kelihatan golden cross kayak gini mah udah melewati garis nol, udah naik terus. Kayak gitu. Kembali resisten. Nah, untuk stokastiknya dia udah terlalu mahal, sebaiknya kita hajar kanan aja. Untuk jual, karena ini harganya udah terlalu mahal, langsung aja hajar kiri. Meskipun naiknya berapapun kita hajar kiri. Kalau memang niatnya buat dijual. Karena udah stokastiknya mahal. Target selanjutnya berapa? Target selanjutnya di area resisten ini ya Bapak Ibu. Oh, ternyata dia berusaha menembus resisten ini. Di 530. Habis itu keduanya di 550. Terus tertingginya di 609. Seperti itu ya. Ada kemungkinan cocoknya buat swing ini. Bagus. Nah, ini bagusnya. Tapi ini dari stokastiknya kayaknya besok ini turun. Kenapa? Karena ini kayak ada menukik ya. Jadi makanya kalau BCHK terus habis itu nanti kita bisa jual langsung. Seperti itu. Buat swing cocok. Oke, selanjutnya saham ini ya. NATO. 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 Oke, untuk NATO sendiri. Oke, untuk NATO. Oke, ini dia berusaha menembus resisten di tanggal ini ya. 29 Maret 2023. Di 515 kemungkinan tembus. Beberapa hari juga volumenya naik. Nah, ini udah merentasi garis nol, tapi untuk stokastiknya terlalu mahal. Sebaiknya kita hajar kanan untuk jualnya. Nah, udah terlalu, tapi bisa tembus ya. Resisten dia selanjutnya di yang tertingginya berapa ini? Oke, tertingginya di 558,56 ya. Nah, target swingnya kalau berani di situ di 556. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, oke untuk terakhir nih saya kasih saham BBRI ya. Ini saham perbankan BUMN. Nah, ini BBRI ini di area resisten banget ya ini. Hebat nih, saham ini tuh selalu uptrend terus dari dulu tuh. Waktu corona aja berapa di 2000, sekarang udah 5.000. 2020 udah 200% ini. 100% lebih saham perbankan ini. Enaknya kalau saham-saham perbankan tuh yang bank pemerintah tuh kalau koreksi itu cepat naiknya. Kayak gitu ya. Kenapa? Kalau naik itu cepat dan nggak bisa turun karena ini bank pemerintah. Tapi untuk targetnya dia bisa ke 6.000 kok. Dalam waktu mungkin tahun ini biasa ke 6.000. Untuk belinya karena ini udah mahal sebaiknya kita ngantri, untuk jualnya kita harga. Oke, seperti itu ya pembahasan saya. Kalau nanti ada saham-saham yang pengen ditanyakan, silakan nanti langsung bisa komen ya. Terima kasih semuanya.